Oke, nah jadi kita akan ini ya, mengaktifkan fitur show all menu ya, specialization. Itu yang di sini teman-teman. Ketika diklik nanti akan muncul ya semua daftar spesialisasinya. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman perlu bikin satu modul lagi ya di dalam pasien. Bikin aja namanya adalah specialization. Specialization. Nah, di sini di dekat dashboard aja ya. Saya taruh dekat dashboard. Specialization list. Bikin seperti ini ya. Specialization list di generate. Nanti ketika diklik menu bar yang ada di sini ya, kita akan arahkan ke halaman yang baru kita buat teman-teman. Oke. By the way, build runner jalanin dulu ya. Belum kita jalanin build runner-nya. Kita jalanin dulu ya, karena dia masih error nih. Oke. Setelah itu kita masuk ke dashboard. Nah, di dashboard itu ada ini ya, ada sebuah menu berisi kardiologis dan sebagainya. Itu ada di widget ya. Bukan di widget ya. Adanya di mana kita lihat. Search. Kardiologis specialization pasien dashboard kan ya, benar ya, pasien dashboard. Tapi ternyata ada di halaman lain ya. Dia ada di pasien dokter list view. Apakah di sini benar? Oh iya benar ya. Itu adalah bagian dari pasien dokter list view ya. Kita buka dulu. Oke, di sini. Nah, di bagian sini ya, pasien dokter list kategori. Coba saya matiin dulu. Ya, benar ya. Di situ ya kodenya ya. Nah, di sini ketika diklik yang ini teman-teman, yang menu bar ya, dia akan diarahkan ke halaman specialization list. Nah, kita bungkus dulu kontainernya sama Inkwell, ya, baru kita arahkan ke pasien specialization list view ya. Nah, kita buka, klik, dia udah berhasil dibuka ya. Sekarang tugas kita adalah menampilkan daftar spesialisasinya ya, yang ada di sini. Ya. Nah, ini bikin statnya lagi aja. Kita bikin statnya lagi di pasien specialization ya. Widgetnya mana? Ini ya. Nah, itu kita bikin lagi statnya di sini. Bikin stat baru, kategoris. Setelah itu kita tampilkan kategorisnya di sini. Gitu ya. Kita coba tampilkan. Oke, kita coba tampilkan nih. Di sini saya akan menggunakan, nah di sini saya ingin sedikit melakukan improvisasi ya di halaman ini. Mari kita buat sebuah search field ya di sana supaya lebih cantik. Search fieldnya saya sih mau ambil yang di dashboard ya. Kita bikin reusable widget ya, pasien dashboard search. Oke, nah ini bisa dibikin jadi reusable widget level global ya, yang nantinya bisa kita gunakan di mana aja teman-teman ya. Caranya gimana? Copy aja kodenya, lalu teman-teman taruh di sini di widget. Nah, bikin aja tuh namanya adalah search field. Search field. Search field dot seperti ini. Ya, di rename jangan lupa ya. Di rename dulu jadi search field. Nah, ini. Jadi kalau kita pengen pakai search field ya pakai aja yang ada di sini. Ya. Nah, ini nggak usah dipakai lagi, di delete aja. Oke, nanti akan error. Kita update aja yang di pasien dokter list ya. Nah, ini di update aja ya. Kita menggunakan search field yang namanya search field. Gitu. Oke. Nah, ini bisa kita gunakan juga ya, teman-teman, di halaman lain. Karena dia sudah menjadi sebuah reusable widget level global. Gitu. Kita masuk ke pasien specialization view. Kita import. Nah, jadi tiap kali nanti bikin search field, ya udah pakai aja gitu. Supaya apa? Supaya nanti konsisten ya, user interface-nya.
Gitu. Jadi nggak perlu dibuat berulang kali, teman-teman. Tapi hati-hati ya, di sini harus ada event on change-nya untuk kita supaya bisa mengambil nilai dari text field-nya ya. Dan ini kalau bisa wajib diisi ya, on change. Nah, handle tuh di text field-nya, di handle ya, on change-nya. Nah, gini ya kodenya ya. Sehingga nanti ketika kita implementasikan, kita harus mendefinisikan on change. Seperti ini. Di dashboard juga sama ya. Pasien karet yang merah. Nah ini ya, sama. Harus ada on change-nya. Oke. Lalu kita balik lagi ke sini. Nah di sini ya, kita kasih padding supaya rapi. Padding 20. Mau pakai single chart juga boleh ya. Supaya ada scroll-nya, silakan. Paddingnya 12 sama 20 ya. 12 aja deh. Di dashboard kayaknya 20 ya. Kalau mau dibikin 20 juga masih oke sih. Coba 20. Kita bikin 20 ya. Search field-nya tuh udah ada paddingnya? Enggak ya? Belum ada paddingnya. Kayak mana? Sip. Nah, di bawah sini saya akan bikin sebuah grid. Gridnya grid 2 aja. Atau grid 3 juga boleh sih. Grid 2 aja deh. Saya pakai grid 2. Saya akan atur aspek rasionya jadi 1,0 berbanding 1,4. 0,4 aja. Jadi kayak gini. Oh, 0,32 boleh. 0,36. Ya, 36 menurut saya oke. Oke. Lalu kontainernya ini kita kasih decoration. Kita ubah, kasih decoration, kasih shadow, kasih radius. Ya, supaya cantik. Nah, kasih warna putih. Yep, kayak gitu. Spacingnya tambahin jadi 8 ya. 8 aja. Kita kasih spacing 8. Sip. Kita bikin teks di sini. Teks 14 aja. Teksnya dibungkus sama center supaya dia itu ke tengah ya. Anaknya belum bisa nyalain ya. Senyum dulu. Nah, kayak gini ya. Gedein 16 volt. 16 volt ya. Tapi tidak bold juga oke sih. Tidak perlu bold nggak apa-apa. Jaraknya ini dibikin 20 aja supaya tidak terlalu rapat. Oke, sekarang kita konsumsi state-nya. State apa ya? Kategoris ya. Kategori select var item state kategori select. Ya, item. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Kita kasih align ke tengah. Nah, jadi ya. Gitu. Saya sih kebayang kalau nanti diklik ya. Ketika diklik itu seharusnya nanti dia membuka halaman pasien dokter list teman-teman ya. Kurang lebih kayak gini sih. List view ya. Nah, seperti ini. Ketika diklik ya. Nah, dia akan membuka halaman pasien dokter list. Ya, tuh. Boleh menggunakan halaman yang sama, boleh, nggak masalah ya. Tapi di sini belum ada data data dokternya ya. Oke. Nah, jadinya kayak gitu ya. Oke, bisa menggunakan halaman yang sama ya yang ada di sini bisa teman-teman. Tapi kalau pakai yang sama berarti kita kayak semacam perlu memberi apa ya namanya? Perlu memberikan semacam kondisi ya ketika dia dibuka di sini ya sama ketika dia dibuka langsung kayak gini. Karena kan pasti user interface-nya beda ya dan kita butuh scaffold malah di sini tuh. Kalau nggak dikasih scaffold jadi kepotong. Gitu.
Jadi harus semacam dikasih if-nya sih ya. Dan kalau teman-teman ngerasa bingung dibikin kayak gini, saran saya dipisah aja ya. Meskipun nanti maintenance-nya jadi double ya, tapi itu akan lebih memudahkan kita, teman-teman. Oke. Saya bikin pasien dokter list, pasien dokter specialization list. Nah, saya bikinnya pasien dokter specialization list ya. Nah, jadi nanti ketika diklik, dia ngebukanya pasien dokter. Klik. Nah, gitu ya. Jadi membuka halaman yang berbeda ya dengan yang ada di dashboard. Ya, kita bedain. Nah, di sini mengambil data dokter lagi ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita butuh stat lagi. Saya mau nyontek dulu di pasien dokter list. Coba kita bikinnya gimana? Kita lihat. Nah, ini ya sudah ada. Sudah menggunakan model ya kemarin ya. Saya copy aja. Kita copy ke pasien dokter specialization list ya. Gitu ya. Bisa digabung cuman kodenya akan lebih rumit. Nah, kalau teman-teman pengen lebih gampang, nanti kodenya dibaca ya, lebih mudah dibaca, lebih mudah di maintenance ya dipisah aja ya. Sehingga nanti logik kita bisa meminimalisir logik yang harus kita implementasikan. Gitu. Nah, gini aja. Kita bikin statnya ya. Setelah itu kita masuk ke controllernya. Ini kita bikin metodenya boleh sih sebenarnya. Bikin metodenya aja ya. Atau bikin eventnya dulu. Saya bikin eventnya dulu deh. Nama eventnya itu adalah load data event. Nah, gitu ya. Load data event. Kita masuk ke bloknya lagi. Kita listen eventnya. Ketika eventnya dipanggil, nah dia ngapain? Ketika eventnya dipanggil ya, dia akan membaca data dari API teman-teman. Nah, kita panggil servisnya. Nah, gini. Oke, kita udah pakai get it kan ya? Oh, sudah ya. Udah pakai get it ya. Nah, kalau kayak gini bisa pakai get it juga nih. Ngambil service-nya. Get it ya. Ya, kita sebutkan dokter service. Nah, seperti ini ya. Kita panggil get ya untuk mengambil data dokter. Ini kenapa nih? List dynamic. Oh, belum di mapping ya. Belum di mapping. Ya, belum di mapping. Coba kita lihat dulu. Dokter service itu get doctors ya, salah ya. Metodenya itu adalah get doctors. Nah, ini ya kita sehingga kita akan mendapatkan list of doctor di sini. Lalu kita edit ya. Panggilnya kapan? Nah, panggilnya bisa di init stat silakan. Kita panggil eventnya di sini. Gitu. Ya. Setelah itu ngapain? Setelah itu kita tampilkan list dokternya. Boleh nyontek dari pasien dokter list view, nggak apa-apa. Copy aja nih scaffoldnya, nggak usah nih list view-nya aja. List view-nya kita copy teman-teman. Kita pindahkan ke sini. Kita pas ke specialization mana? Nah, ke sini ya. Pindahin ke sini. Langsung ke body juga boleh. Body aja. Nah, ini hati-hati nih. Ini bisa diimport teman-teman. Tapi ini implementasi yang salah ya. Nggak boleh pasien apa dokter specialization dia mengcopy reusable widget yang ada di modul lain. Nggak boleh teman-teman. Ya, nggak boleh. Solusinya gimana? Solusinya kalau teman-teman butuh, ya teman-teman bikin lagi di sini. Pasien, dokter, specialization, item, .dart. Nah, jadi dibikin lagi teman-teman di sini. Nah, gitu ya. Dibikin lagi, baru implementasikan di sini. Ingat ya, reusable widget level mode nggak boleh digunakan di modul lain ya.
gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman custom nih desainnya yang di sini ya, nah itu nggak mempengaruhi yang dari dashboardnya. Contoh ya, saya di sini ganti tombolnya jadi warna apa ya? Warna primary misalnya. Nah, jadi kayak gini misalnya ya. Nah, ini warnanya biru di situ, tapi di dashboard tetap oranye ya. Gitu. Karena dia dua objek yang berbeda ya. Tidak saling mempengaruhi, teman-teman. Gitu. Oke. Masuk ke pasien dokter specialization lagi. Ini warnanya mau samain aja ya. Samain aja. Itu cuma contoh doang, teman-teman. Saya kasih padding. Oke. Nah, jadinya kayak gini ya. Nah, tapi apa sih bedanya? Ketika kita klik di sini sama kita pilih dari depan ya. Bedanya kalau kalau saya klik kardiologis ini seharusnya yang muncul hanyalah data pasien kardiologis doang ya, tidak semuanya ya. Nah, seharusnya seperti itu ya. Tapi di sini kita belum integrasikan dengan API, jadi nggak apa-apa. Kita biarkan seperti ini dulu untuk sementara ya. Nanti akan kita update lagi ya. Oke, itu update untuk specialization. Oke. Nah, ini saya akan pilih dan di situ ya. Nah, lalu ini akan menjadi to-do list baru ya, pending, yaitu mengambil data kategori, mengambil data specialization API ya. Nah, itu jadi to-do list baru ya. Yang kedua, menampilkan data di pasien dokter specialization di specialization list berdasarkan spesialisasi yang dipilih ya. Nah, itu jadi to-do list lain lagi ya, teman-teman. Saya bikin depending aja. Oke, nah berarti ini sudah selesai ya. Yang ini ya, saya pindahin ke done. Biasanya ada satu tab lagi tuh, review ya. Jadi nanti ada yang review lagi untuk ngecek nih, ini udah beres atau belum ya. Nah, tapi di sini saya pakai tiga doang ya, karena saya sendiri yang ngecek. Langsung jadi pindah ke done. Ya, kita lanjut lagi, teman-teman. Selanjutnya itu kita akan aktifkan halaman test lab. Oke, halaman test labnya ya ini cukup ditampilkan under maintenance saja, teman-teman ya. Kita lihat lab test. Nah, lab test ya. Di sini view-nya ya itu menampilkan under maintenance. Kita kasih teks aja, teks B20. Kita bikin under maintenance. Nah, jadinya kayak gini ya. Kita kasih center. Nah, jadinya seperti ini. Sebenarnya ada teknik lain yang bisa teman-teman gunakan nih kalau pengen bikin halaman under maintenance ya. Ada caranya nih. Caranya gini. Atau kita selesaikan dulu deh under maintenance ini. Saya kasih under maintenance, saya kasih icon, saya kasih W100, saya kasih icon. Oke. Oke, nah kayak gini misalnya ya. Backgroundnya BC white, backgroundnya putih. Nah, misalnya seperti ini, iconnya kita gedein, 4, SH8, kita kasih warna merah, apa nih, salah ya?
agak ini sih, agak kurang enak ya dilihatnya. Warning color aja sih. Nah, ada cara yang lebih enak ya buat membuat sebuah halaman itu menjadi under maintenance. Caranya gini, ini scaffoldnya teman-teman copy, bikin sebuah halaman boleh, bikin halaman juga boleh. Ya, bikin halaman misalnya apa halamannya apa ya kategorinya? Kategorinya misalnya halaman apa ya? Custom gitu ya. Under maintenance. Nah, bikin halaman namanya under maintenance view ya. Lalu kode tadi itu kita copy ke under maintenance ya teman-teman. Ke sini nih, ke under maintenance ya. Nah, pindahin ke sini ke scaffoldnya ya, import. Nah, nanti kalau teman-teman ingin membuat sebuah halaman itu menjadi sedang under maintenance gitu ya. Nah, itu nanti nggak perlu dibikin kayak gini. Tinggal di return aja tuh. Return under maintenance view. Nah, ya berarti halaman ini nanti tiba-tiba lagi ada masalah gitu ya. Kita pengen nonaktifkan dulu. Nah, kita tinggal return aja nih view-nya. Under maintenance view. Ya sama juga dengan medical treatment. Medical treatment kita lihat. Nah, ini pun kita return under maintenance view. Ya, gitu ya. Oke, jadi setiap nanti teman-teman punya halaman yang pengen dibikin jadi under maintenance ya tinggal return aja nih si under maintenance view-nya. Kayak gitu. Ya. Next, yaitu kita mau mengaktifkan tab kardiologis, dermatologis dan selanjutnya ya. Itu di mana sih? Di dokter ya. Nah, ini ya, ini belum jalan ya. Kita lihat kodenya. Kodenya itu kalau nggak salah reusable widget ya. Kita lihat di pasien dokter list ya. Ini kan ya. Ini ya. Nah, benar ya ini, teman-teman. Benar ini. Iya, benar. Nah, ini bebas sih. Teman-teman mau bikin pakai blok lagi boleh atau mau pakai set widget juga boleh. Silahkan mau pakai set widget boleh ya. Mau dibikin reusable widget level global juga boleh ya. Supaya nanti kita bisa pakai lagi ya. Bisa aja, teman-teman. Bisa aja ya. Tapi harus agak kreatif ya ini untuk membuat reusable widgetnya. Kalau ingin digunakan kembali ya nanti dalam kasus lain. Oke, di sini saya nggak pakai blok, saya pakai set widget aja. Oke, lalu saya save. Kita hot reload dulu ya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Ini saya bikin selected index 0 ya sama update indexnya. Index, lalu kita kasih set step. Nah, gitu ya. Nanti ketika diklik salah satu widgetnya, kita panggil update index. Kita masukin indeksnya. Gitu ya. Selectednya kalau apa? Kalau indeksnya sama dengan selected index. Nah, gitu doang sih ya caranya. Udah jalan tuh. Ya, sudah jalan. Gitu. Di sini kayaknya agak ini ya, pendingnya terlalu jauh. Mari kita perbaiki. Tingginya apa ya? Kan tingginya ya. Tingginya 50 coba. Ya, saya rasa 50 oke ya teman-teman ya. Atau 46. Ya, 46 oke. Ya, kita bikin 46 aja. Nah, jadinya ini ya. Saya bikin jadi 46 aja. Supaya nggak terlalu besar ya. Dan terlalu memakan tempat ya. Sudah ya, ini kita pindahin. Sudah aktif ya. Aktifkan fitur search. Oke. Untuk fitur search, itu kita lihat dulu nih API-nya sudah support atau belum ya. Cara ngeceknya gimana? Nah, teman-teman cek di Postman. Tuh. Di dokter ini udah punya fitur search-nya atau belum ya?
Oke, sort udah. Kalau search ini belum ada contohnya di Postman-nya. Kita lihat controllernya. Controllernya dokter controller. Oke, search belum ada ya? Belum ada search-nya teman-teman. Ya, boleh kita implementasikan search-nya dulu. Oke, saya akan bikin kode seperti ini ya. Kalau dia itu mengandung search, oke, kita akan cari ya, kita akan cari apa ya? Oh, ini urutannya di atas ya. Hati-hati. Nah, di sini search dulu baru order deh. Kita akan cari where dokter name ya. Ada nggak dokter name? Betul ya. Ada ya dokter name ya. Where dokter name, where like. Aduh, lupa lagi kodenya. Rafael where like. Nah, kayak gini ya. Where like. Oke, bisa seperti ini. Ini kalau pakai model ya. Kita lihat dulu. Kita lihat dokumentasinya. Saya lupa soal. Oke, where name like. Oke, kayak ini aja formatnya. Lebih enak dibaca sih. Ya. Where like, where operatornya pakai like. Where dokter name like. Ya. Nah, like apa nih? Nah, saya pakainya yang contains ya. Contains. Persennya ada di depan, ada di belakang. Kita masukin search-nya. Gitu. Save. Nah, sehingga kan nanti kalau saya mau cari dokter itu bisa ya. Kita lihat di sini. Saya mau cari dokter namanya misalnya apa namanya? Namanya Christopher ya. Search. Nah, dapat ya Christopher doang ya. Gitu ya. Jadi tinggal dikasih search aja di sini. Kita dokumentasikan dulu di Postman ya. Ya. Nah, begitu ya. Di save jangan lupa. Tinggal ditambahin search ya. Nah, setelah itu baru kita implementasikan ya. Di mana? Kita lihat di sini ya. Nah, kita implementasikan di sini. Kita masuk ke pasien dokter list. Di situ kan ada search fieldnya tuh. Bukan di sini search fieldnya. Waduh. Oke, nah ini menarik nih ya. Ini kasus yang unik ya. Jadi si search fieldnya itu ada di dalam dashboard ya. Sedangkan si listnya ada di sini. Nah, gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa belajar ya. Gimana sih kita mengakses sebuah blog ya yang berada di halaman lain ya. Nah, caranya kayak kayak gini, teman-teman. Di dashboard itu kan ada search fieldnya. Sedangkan yang mau dirubah itu list yang ada di sini ya. Caranya gimana? Caranya gini. Pertama-tama teman-teman harus membuat stat dulu. Membuat stat di pasien dokter list. Di sini bikin stat namanya search ya. Ya, null, string, nullable, nah, namanya search. Oke, bikin stat search di sini atau mau dibikin nggak nullable juga boleh. Pakai empty string ya. Bikin search, oke. Itu satu. Lalu bikin event ya, event untuk melot ulang datanya ya. Namanya adalah get to. Atau pakai event yang sama boleh sih. Kalau pakai event yang sama berarti teman-teman harus kasih argumen di sini. Jadinya kayak gini. Kita bikin nullable aja. Jadinya kayak gini ya, teman-teman ya. Bikin seperti ini, bikin eventnya. Lalu di bloknya, ya di bloknya, ini kita update nih.
Oke. Kalau misalnya dia ada event, ada search-nya, ya, nanti ketika kita panggil service-nya, itu kita ikut sertakan search-nya di sini. Hanya di sini saya mendefinisikan search-nya juga. Dan dia itu boleh tidak diisi, tapi default-nya nilainya kosong. Ya, kayak gitu. Oke. Lalu, nah ini agak repot nih. Ini URL-nya kan sudah kita custom ya, teman-teman. Ya, sudah kita custom juga. Ini berarti harus kita ubah sedikit ya. Ya, URL-nya harus kita rubah sedikit. Kita lihat get. Oke. Oke, atau mau di copy semua juga boleh. Kita copy aja semua ya dari base. Dari base-nya ini URL-nya. Aduh, jangan deh, jangan jangan. Jangan begini. Kita bikin kayak gini aja. Nah, di sini kita implementasikan search-nya juga teman-teman. Tapi nggak harus diisi ya. Boleh tidak diisi, tapi nanti default value-nya adalah empty string. Oke. Nah, lalu di sini ya kita kasih ini search sama dengan search. Nah, tuh teman-teman. Oke. Ini jadinya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, di sini ya kita tambahkan search-nya juga, tapi dari event. Oke. Sehingga nanti kalau nggak diisi ya ditampilkan semuanya ya. Tapi kalau diisi ya kita berarti melakukan sebuah filter ya. Seperti itu. Nah, ini pasien dokter listnya cukup segitu doang, teman-teman. Oke, jadi kita cukup mengupdate eventnya tadi ya di sini. Lalu kita update juga blognya, ya, jadi kayak gini. Ya. Lalu kita update juga service-nya. Jadi seperti ini, ya. Lalu kita balik lagi ke pasien dashboard. Nah, di sini ya, ketika ada perubahan, nah yang teman-teman lakukan adalah sebenarnya bisa-bisa loh dipanggil langsung di sini ya, bisa aja teman-teman ya. Tapi saran saya gak usah begitu teman-teman. Teman-teman bikin event lagi aja. Namanya on search event ya, search ya. Nah eventnya ada argumen nih. Oke, defaultnya empty string. Nah bikin kayak gini teman-teman ya. Event ini dipanggil nanti ketika ada perubahan ya di view-nya di sini. Teman-teman panggil tuh blok add on search event. Nah ini ya, kita masukin search-nya dari value. Nah bikin kayak gini teman-teman. Oke, nah seperti ini ya. Setelah itu ya, itu kita handle di bloknya. Sini nih. Ya, kita handle pasien dashboard on search eventnya kita handle. Nah, ketika dipanggil eventnya, nah ini kita panggil blok lain ya di halaman lain ya, yaitu pasien pasien dokter list blok ya. Nah, boleh pakai get it, dokter list blok seperti ini. Oke. Nah, baru kita panggil eventnya tuh yang tadi ya. Pasien dokter dokter list get dokter event ya. Kita panggil eventnya beserta search-nya teman-teman. Sini. Nah, gini. Oke. Sebaiknya dibikin kayak gini ya. Meskipun teman-teman bisa langsung ya dari sini. Bisa nih langsung ya dari sini ya. Bisa aja teman-teman. Ya, tapi saya tidak merekomendasikan panggil dari bloknya sendiri aja teman-teman. Kita save. Oke. Good. Kita hot restart dulu. Oke.
Nah, sekarang kita coba nih. Saya ketik DX misalnya. Kenapa nih? Kenapa nih? Oke. Oke. Nah, ini ada masalah ya, teman. Ada masalah, tapi tenang saja, itu bisa kita atasi. Masalahnya adalah di pasien dokter list block itu belum kita buatkan singleton ya. Ya, jadi kita kasih tag singleton dulu supaya dia didaftarkan oleh Get It ya. Oke, kita hot restart lagi. Baru kita bisa akses ya. Coba. Oke, jalan. Nggak jalan nih. Why? Coba kita kasih breakpoint di sini. Jalan kok ya. Nah, Get dokternya dipanggil kok nih. Iya dipanggil ya. Search-nya juga digunakan ya. Diimplementasikan juga search-nya di sini. Bisa kita print sih URL-nya. Oke, URL-nya juga sudah benar ya. Search CHL. Sudah. Oke. Masalahnya di mana nih? Masalahnya di mana ya? Ya, coba kita lihat ya pelan-pelan ya. Masuk ya, masuk nih. Sini muncul berapa ya? 200. Ya, ada masalah nih ya. Ini nggak mau jalan nih kenapa ya? Terus saya emit juga. Oke, TX. Apa kita salah panggil? Pasien list get doctors event. Kita lihat di sini. Seharusnya udah bener sih. Panggil kok. Udah masuk ke sini juga nih kodenya. 200 ya. Kita hot restart dulu aja. Nah, kenapa itu bermasalah ya? Bener sih 6. 6. Oh, 6 juga nih. Loh, 6 kok 6 ya? Kenapa ya? Um, why? Coba gini dulu deh, gini dulu ya.
Saya mau ngosongin listnya dulu di sini. Total listnya. Jadi ketika dipanggil nanti eventnya, ya, dia akan jadi kosong, jadi empty list. Ya. Setelah itu kita ambil data, setelah itu baru kita isi lagi. Kita lihat, ya. Itu jalan nggak? Oke, kayaknya ini ya, kayaknya dia memanggil blok yang berbeda, teman-teman. Sepertinya, teman-teman ya. Coba saya lihat lagi kodenya. Mungkin ada yang salah ya, ada yang lewat. Saya lihat lagi. Kita lihat di pasien detail, dokter detail. Oke, reviewnya. Oh iya, oke. Ya, ini mendefinisikan siapa si bloknya harus kayak gini, teman-teman. Ya, kelupaan ya. Kita update dulu singletonnya di sini ya. Nah, di view-nya ya, di view-nya nih. Masalahnya di view-nya. Jadi dia tuh kayak bikin objek yang berbeda, teman-teman ya. Dia bikin objek baru di sini. Padahal seharusnya nggak boleh gitu. Seharusnya dia ngambil dari sini, dari get it, teman-teman. Itu masalahnya. Seharusnya ngambilnya dari sini, dari get it. Nah, sehingga dia ya menggunakan objek blok yang sama gitu ya. Nah, itulah penyebab kenapa dia tuh nggak ngaruh ya. Gitu. Seharusnya dia menggunakan blok yang sudah kita daftarkan di pasien dokter list blok. Nah, gitu ya. Kita coba lagi. Nah, ini udah jalan nih. Udah jalan ya, tuh. Dia ngilang nih. Saya ketik C, A. Nah, udah jalan nih, teman-teman. Ya, udah bener ya. Tapi datanya nggak muncul. Kenapa nih? Kita lihat kalau saya ketik CH di sini, ada kok datanya. Seharusnya ada ya. Kita lihat di pasien dokter list view di blognya di sini ya. Ini di emit dikosongin terus diisi lagi ya. Tapi ada searchnya di sini. Get dokter, searchnya diisi ya. Setelah itu diimplementasikan searchnya di sini ya. Sehingga nanti URL-nya jadi kayak gini ya. Endpoint ada searchnya. Kita lihat searchnya itu sudah sama ya. Search ya. Saya rasa sudah benar sih URL-nya. Oke sih, oke. Coba kita tes lagi. Kita hot restart saja teman-teman. Hot restart. Oke, good. Nah, tampil semua. Saya ketik CH. Oke, ini seharusnya muncul ya. Seharusnya sih muncul ya. Coba kita tes di Postman ya. Saya duplikat aja. Saya nggak pengen merusak yang di sana. Nah, kita duplikat. Loh, ada loh. Ini ada loh dokternya. Tuh ya, muncul nih. CH. Michael Johnson. Sudah muncul ya. Kenapa nih? Doi nggak menampilkan apa-apa di sini. Seharusnya dia menampilkan sesuatu ya, teman-teman ya. Kita lihat lagi. Di sini stat titik dokter list sama dengan list of dokter ya. Iya, udah bener deh. Lengthnya nol. Waduh, kok nol ya? Apa nih masalahnya nih? Oke. Masalahnya apa ya? Masalahnya apa nih? Waduh, oke. Saya kasih breakpoint deh di sini. Kita kasih breakpoint. Oke, kita lihat di sini responnya hilang. Kok hilang? Kok hilang nih? Kok hilang ya?
Kasih breakpoint lagi di sini. Loh, oh ke stop ya projectnya. Kita jalanin lagi ya. Kayak ada problem ya. Saya belum ketemu nih problemnya apa ya. Tapi ini sih udah jalan ya. Udah jalan tuh. Ya, ini saya ganti jadi tuh. Juga udah ada itu. Mr. John Doe sudah muncul. Saya ganti jadi Chris. Nah, Chris. Nah, itu juga sudah muncul ya. Christopher. Saya ganti jadi X. Kita lihat X. Ya, masalahnya apa? Nah, udah jalan ya, teman-teman ya. Udah jalan, cuman entah kenapa ya. Tadi itu sempat crash. Oke. Saya kurang paham permasalahannya apa. Apakah karena kita emit di sini? Nah, kita lihat ya. Emang sih ini eventnya juga jangan pakai on change ya. Bisa pakai on submit ya. Sebaiknya sih on submit aja ya eventnya. Mungkin kita refactor aja ya. Jadi nggak setiap kali ngetik itu dia membuat request teman-teman. Handle di search field-nya ya. And widget form search field. Ini kita handle di sini aja. Ya ini jangan pakai on change berarti kita refactor deh. Jadi on submitted itu kita ganti jadi on submitted teman-teman. Nah gini ya. Nanti di bawahnya jangan pakai on change tapi pakai on submit value unsubmitted seperti ini. Ya. Nah, jadi perubahannya itu nggak setiap kali kita ngetik ya. Tapi perubahannya itu kalau kita sudah submit ya. Dengan ditandai dengan klik tombol checklist ya di pojok kanan bawah biasanya. Coba. Please. Nah, udah muncul ya. Oke, udah bisa teman-teman. Nanti kalau kita kosongin, nah ya, udah jalan ya. Good. Search-nya sudah jalan. Oke, saya rasa cukup untuk search-nya. Kita lanjut lagi. Saya akan mengerjakan ini deh, yang order list dulu teman-teman sebelum kita yang dashboard ya. Mari kita kerjakan order list ya. Kita bikin dulu service-nya. Service. Order service. Oh, sudah ada ya. Order service. Oke. Sudah ada order service ya. Tinggal pakai aja. Tapi kita pengen pakai model kan ya. Berarti kita bikin modelnya dulu. Sudah ready atau belum ya si order ini? Kita lihat ya. Ya. Oke, saya lihat sih. Kalau kita lihat sih belum ya. Belum ready. Oke, di situ belum ada relasi juga nih dengan schedule ID. Belum ada relasi juga dengan user ID, dengan dokter ID ya teman-teman. Jadi masih perlu update ya di backend-nya. Mari kita update dulu. Plus all. Oke, nah ini tinggal pakai with aja ya. Oke. Nah, pakai with kita pakai di order controller. Nah, di sini. Nah, di sini kita kasih with, teman-teman ya. Jadi nggak terlalu sulit implementasinya. Dokter titik-titik with order titik with. Benar nggak? Benar ya? Ini kita ganti jadi with kayak gini. Yes, kita masukin relasinya. Relasinya itu adalah yang pertama relasi dengan dokter dulu ya.
dokter. Nah, coba satu dulu ya. Kita coba satu dulu. Apakah sudah bisa jalan? Kalau belum jalan berarti kita belum update modelnya ya. Kita harus buat relasi dulu nih di modelnya. Nah, belum jalan ya. Nah, belum ada karena di modelnya, model order, itu kita belum ada relasinya. Jadi kita harus bikin relasinya dulu teman-teman. Oke. Relasinya itu yang ini ya, pakai as many. Kita bikin orders, as many order class. Nah, begini as many order class ya. Seperti ini di dokternya teman-teman ya. Sedangkan di dokter schedule-nya itu sama dengan ini ya. Belongs to ya. Nah, ini ya, dokter. Relasinya cukup seperti itu saja. Kita lihat sudah muncul dokternya. Sudah muncul ya. Dokternya sudah muncul. Kita tampilkan juga user. User sudah ready belum? User. User ini apa ya? User ini yang memesan ya? Iya, belum ready sih Rosen. Usernya belum ready. Kita ke schedule dulu deh. Schedule. Ini ya, dokter schedule. Oke. Schedule itu sama ya, seperti dokter teman-teman. Jadi harus kita update kayak gini. Nah, seperti ini, has many order. Oke. Lalu di ordernya sama ya. Bikin aja schedule. Nah, kayak gini. Oke. Lalu di order controllernya, koma, schedule. Nah, gitu. Get. Belum ada order. Belongs to. Belongs to schedule. Um, schedule. 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 Salah kali ini. Bukan itu ya. Ini dokter schedule ya. Salah ya, salah nama kelas teman-teman. Coba lagi. Sudah ya, schedule-nya juga sudah, teman-teman. Oke, good. Lagi ya. Bisa dulu kali ya sementara ya. Nanti kita update lagi nih untuk ordernya. Karena nggak semua datanya juga nanti akan kita tampilkan teman-teman. Paling hospital sih. Hospital ada nggak di sini? Nggak ada ya hospital. Hospitalnya berarti pakai koma ya kalau nggak salah ya. Di dokter controller itu pakainya koma ya. Titik ya. Titik hospital ya. Dokter schedule titik hospital. Nah itu kita implementasikan juga di order controller. Lihat ya. Berarti schedule-nya itu sudah ada data hospitalnya. Nah, gitu ya. Paling gitu dulu sih ya, teman-teman. Kita copy, masuk ke sini ke model JSON C di sini, teman-teman. Kita mau bikin file baru juga boleh sebenarnya. File baru juga kalau nggak salah bisa ya. Saya bikin di sini order JSON C ini kayak gini ya. Nama kelasnya order. Ini modelnya order. Oke. Kita copy. Nah, ini sih di copy datanya doang ya. Berarti kalau butuh datanya doang, ya berarti yang ini doang. Nah, segini doang. Nah, ini doang ya. ID-nya curly-nya nggak usah dibawa. Data satu apa ya? Satu order aja di copy. Data satu order tempel di sini.
Nah, save, kita generate, udah ada ya. Dokter schedule, oke, order, oke, kita tunggu ya. Dia mengenerate modelnya, teman-teman. Oke, masih belum. Kita tunggu. Yep. Nah, sudah dibuat ordernya. Kita masuk lagi ke order service, teman-teman. Nah, ini bikin nih ya, bikin semacam get dokter sih, teman-teman. Itu berarti jadinya kayak gini. Nah, tapi namanya get orders ya. Dia akan return list of order ya, bukan dokter. Hati-hati. Tuh, dan dari menjadi orders. Nah, dibikin gini, items, order, from JSON ya. Nah, kurang lebih seperti ini sih ordernya. List ordernya, teman-teman. Get order. Setelah itu kita kita panggil order service-nya di sini ya. Bikin state-nya dulu ya, list of order. Bikin state-nya dulu, teman-teman. Kita bikin state-nya di order list ya. Sudah ada halamannya belum nih transaksi? Pasien order list. Pasien order ya. Sudah ada ya. Pasien order. Oke. Aduh, salah nih. Pasien order list ya. Belum ada ya. Kita bikin dulu. Pasien order list. Kita generate. Kita tampilkan di sini di transaksi. Ini ya. Pasien. Oke. Kita hot restart dulu. Hot restart dulu nih. Ada masalah? Loh, konflik ya? Konflik ya teman-teman ya. Ini karena modelnya sama-sama dokter ya dan sama-sama hospital. Ya. Ini kita matiin aja. Yang usah kita import di call load dart ya supaya nggak konflik. Oke, di pasien order list kita bikin state-nya dulu ya. State-nya adalah list of orders kayak gini. Save. Kita bikin list of orders, kita bikin eventnya. Namanya adalah get orders event. Ketika dipanggil nanti, ketika dipanggil eventnya, kita listen di bloknya. Nah, kayak gini. Kodenya sama ya seperti mengambil data dokter. Set orders sama dengan await. Nah, ini pakai get it ya. Get it. Nanti sebenarnya nggak pakai get it juga bisa aja teman-teman ya. Bisa aja nih. Kalau teman-teman nanti nggak pengen get it di sini, itu bisa aja ya. Tapi kalau pakai get it nanti teman-teman akan lebih mudah kalau untuk melakukan mocking. Jadi kita pakai aja di sini. Oke, kenapa ini? Ordernya kenapa? Kenapa nih? Masalah apa lagi nih?
Order is defined in the Oke, ini di core-nya sih. Di core-nya itu konflik ya teman-teman ya. Dia itu kayak nge-import double ya. Tapi udah fix sih ini. Iya, sudah fix ya. Error service. Masih masalah kah? Oke, iya. Ada di, coba kita lihat ya. Kok bisa double ya? Order is defined in model order.dart sama dia juga ada di core.dart. Oke, kita lihat core.dartnya. Nah, ini kita matiin dulu modelnya. Ini nggak usah import model sih seharusnya. Di core.dart kita matiin dulu aja deh semua. Pengen konflik. Jadi nama kelasnya itu sama teman-teman. Makanya dia jadi bermasalah ya. Itu permasalahannya. Nah, sudah fix. Oke, tapi kita lihat di sini from JSON is not defined. Ini injectable. Oke, oke, saya nggak paham nih kenapa ya. Coba kita kelas dulu. Aduh, kayaknya nggak bisa di fix. Ini saya tunda dulu ya teman-teman. Ini ada masalah ya. Saya nggak yakin bisa selesaikan cepat. Oke, jadi mungkin saya tunda dulu teman-teman. Masalahnya yang order list ya. Kita kasih label problem. Ada problem. Saya pindahin ke sini ada masalah ya. Jadi saya tunda teman-teman ya. Masalahnya itu karena apa ya? Jelaskannya apa nih? Oke, agak membingungkan sih masalahnya nih. Ya. Masalahnya sepertinya terkait get it atau model ya yang di generate oleh Kiranta Jason Turner. Model freeze, ya. Model freeze. Oke, nah masalahnya terkait itu, jadi saya taruh dulu di sini. Oke, kita biarkan dulu ya. Masih ada masalah nanti nanti saya coba fix ya teman-teman ya. Mungkin itu dulu untuk siang ini teman-teman. Terima kasih yang sudah join. Selamat beristirahat, happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.